Lionel Messi berhasil menembus 865 gol lewat brace ke gawang Columbus Crew dalam kemenangan 5-1 Inter Miami. The Herons pun kembali ke jalur kemenangan di MLS 2025. Inter Miami menjamu Columbus Crew pada matchday ke-17 MLS 2025. Dalam laga yang berlangsung di Chase Stadium, Minggu 1 Juni 2025 pagi WIB, Miami memetik kemenangan telak atas tamunya. The Herons mengamuk dengan membantai Columbus dengan skor telak 5-1. Miami berhasil unggul cepat di menit ke-13 melalui Tadeo Allende. Asis dari Lionel Messi berupa umpan terobosan lambung mampu dimanfaatkan oleh Allende yang lolos dari kawalan bek lawan. Dengan mudah Allende merobek jala gawang Columbus meski bola sempat disapu oleh salah satu bek mereka. Tetapi gol disahkan karena sudah melewati garis gawang. Berselang 2 menit, giliran Messi yang mencatatkan namanya di papan skor. Kesalahan dari kiper Columbus, Nicolas Hagen, dalam menyapu bola berhasil dimanfaatkan oleh Messi. Dari luar kotak penalti, La Pulga sempat mengontrol bola sebelum melepaskan tendangan keras yang membuat Hagen kikuk. Hagen sempat menepi sepakannya, tetapi bola telanjur masuk meski mencoba diselamatkan sang kiper. Inter Miami unggul 2-0. Paruh pertama menjadi milik pasukan Javier Mascherano dengan keunggulan 3-0 lantaran Messi kembali mencetak gol pada menit ke-24. Gol cungkil dari sang kapten mengelabuhi Hagen untuk kedua kalinya. Brace yang dibuat oleh Messi tersebut menorehkan sejarah baru baginya. Ia kini mengemas 865 gol sepanjang karirnya. Tidak hanya itu, Lionel Messi juga kini memantapkan diri dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi Miami di MLS. Laga pun berlanjut di babak kedua dengan 2 gol tambahan berhasil dijaringkan oleh Miami. Adapun Columbus sempat menipiskan jarak menjadi 1-3 lewat gol Cesar Ruvalcaba pada menit ke-58. Itu menjadi gol hiburan bagi Columbus lantaran Hagen dibuat tak berkutik 2 kali lagi. Pada menit ke-64, gantian Luis Suarez yang memperbesar keunggulan menjadi 4-1. Asis dari Tlačo Segovia mampu dimaksimalkan oleh Suarez untuk menjadi gol keempat Inter Miami. Akhirnya The Herons menutup laga dengan kemenangan telak 5-1 pada menit ke-89 melalui gol Fafa Picault. Messi sekali lagi menjadi arsitek gol untuk Picault dengan asisnya yang mampu dimanfaatkan sempurna oleh rekannya tersebut. Kemenangan besar atas Columbus Crew tersebut menyudahi rentetan buruk yang diterima Inter Miami. Pasalnya, dalam 4 laga MLS 2025 sebelumnya mereka hanya mampu memetik 2 poin usai menelan 2 kekalahan dan bermain seri 2 kali. Inter Miami membukukan kemenangan telak pada lanjutan Liga Amerika Serikat, Minggu 1 Juni 2025. Bertanding menghadapi Columbus Crew di kandang sendiri, Inter Miami menang dengan skor 5-1. Lionel Messi menjadi bintang lapangan pada pertandingan tersebut. Messi memiliki andil dalam 5 gol yang dibuat Inter Miami. Rinciannya, Messi menyumbang 2 gol dan 3 assist. Kemenangan itu setidaknya bisa mengentaskan Inter Miami dari tren buruk yang melanda klub dalam beberapa waktu terakhir. Mereka bisa terus bersaing di papan atas Liga Amerika Serikat dengan tambahan kemenangan ini. Terlepas dari itu, titik terang mulai menerangi pelatih The Herons, Javier Mascherano. Mascherano bakal berfokus pada Lionel Messi untuk meningkatkan performa Inter Miami selanjutnya. Performa meyakinkan sang mega bintang pada laga ini seolah membuka mata sang pelatih. Ia ingin para pemainnya memberikan yang terbaik agar Messi bisa berkreasi secara maksimal. Lingkungan yang tepat akan membuat La Pulga semakin bersinar. Apakah sebagai rekan setim atau pelatih, saya masih menikmati permainan Messi di lapangan, ungkap Mascherano dikutip dari Inter Miami News Hub. Itulah inti dari ini semua, untuk kagum kepadanya. Kekaguman adalah saat melihat orang lain melakukan apa yang seandainya bisa kau lakukan tetapi tidak bisa. Tugas kami adalah menciptakan lingkungan yang tepat sehingga dia bisa bersinar, menikmati, dan memimpin tim ini, sambungnya. Pada pertandingan ini, Messi mengemas 5 umpan kunci untuk membantu penyerangan Inter Miami. Secara total, Messi melakukan 69 kali sentuhan. Di tengah kepungan para pemain belakang Columbus Crew, Messi masih bisa mencatatkan akurasi umpan sebanyak 88%. Ia melepaskan 57 kali umpan dengan 50 diantaranya tepat sasaran. Ini menjadi pertandingan terakhir Inter Miami di Liga Amerika Serikat. Selanjutnya, Messi dan kawan-kawan akan berlaga di Piala Dunia antar klub. Inter Miami sudah ditunggu Al Ahly Mesir yang akan menjadi lawan perdana The Herons.
Manchester United emang tim ini enggak henti-hentinya menghadirkan canda tawa bagi kita semua. Gimana enggak? Bisa-bisanya mereka kalah dari ASEAN All-Stars yang bahkan boleh dibilang ini bukan skuad terbaik karena nama-nama yang hitungannya top ASEAN seperti Chanatip Songkrasin, Traton Bunbatmatan, Neil Etheridge, Arif Aiman hingga bintang-bintang utama dari Timnas Indonesia ataupun Liga Indonesia kompak pada nggak bisa ikut. Namun nyatanya ASEAN All-Stars tetap bisa menang tuh dengan skor 1-0. Tentu bagi fans MU yang mau membela diri pastinya bilang ini kan cuman friendly match. Ngapain serius-serius gini ya? Di IPL peringkat berapa? Di FA Cup, Carabao Cup dan UCL kalah semua. Terus sebenarnya yang serius mana sih? Nah, di luar itu semua kita tentu juga patut bangga karena dua wakil Indonesia yakni Malik Rizaldi serta Kakang Rudianto tampil bagus kendati sama-sama masuk di babak kedua. Yap, Malik dengan pergerakannya yang eksplosif serta Kakang yang bakoh pol termaksud bikin si Garnacho frustasi jelas menjadi sorotan tersendiri. Sementara bagi MU kekalahan ini semakin membuat mereka di roasting habis-habisan oleh dunia. Dan ini juga membuat Ruben Amorim kian sadar jika tim ini emang 80-90% harus dirombak walaupun pastinya itu juga nggak gampang. Malah memalukan di Bukit Jalil, Manchester United tersungkur di tangan ASEAN All-Stars. Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia menjadi saksi bisu dari sebuah episode kelam dalam sejarah panjang Manchester United. 28 Mei 2025, tim yang pernah sangat berjaya di masa lampau ini harus terhuyung-huyung. Tak berdaya dihantam kekalahan yang tak terbayangkan oleh ASEAN All-Stars. Sebuah tim gabungan yang seolah bangkit dari mimpi yang terliar dari para penggemar sepak bola Asia Tenggara. Skor akhir 1-0 untuk kemenangan ASEAN All-Stars tentu bukan sekedar angka, melainkan tamparan keras yang mengguncang hati para pendukung setan merah di seluruh dunia. Malam itu puluhan ribu penonton memadati tribun Bukit Jalil berharap menyaksikan keperkasaan Manchester United yang dipimpin pelatih Ruben Amorim. Datang dengan membawa skuad terbaik termaksud Casemiro, Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho, hingga Harry Maguire. So pasti MU sangat diunggulkan kendati ini cuman laga persahabatan. Namun apa yang terjadi justru seperti dongeng tragis, di mana setan merah tersungkur rapuh di hadapan pasukan ASEAN All-Stars yang meskipun semua tahu ini bukan tim yang benar-benar terbaik, tapi pemain yang dipercaya mampu bermain dengan semangat membara seolah-olah ini adalah final sesungguhnya. Pada menit ke-71, Mong Bong Lin, kapten tim nasional Myanmar yang bermain untuk Lampun Warriors di Liga Thailand, sanggup menjadi pahlawan tak terduga dengan keberanian yang seolah menyerupai legenda. Ia menyusup melewati barisan pertahanan United yang lengah untuk kemudian melepaskan tembakan maut yang merobek jala Tom Hatton. Gol itu sendiri berasal dari umpan apik dari Adrian Segecik dan gol itu bukan hanya memecah kebuntuan, tetapi juga menghancurkan harga diri United. Sorak-sorai menggema seolah langit Kuala Lumpur ikut merayakan kemenangan yang tak pernah diduga ini. Lebih lanjut pasca gol tersebut, United yang datang dengan ambisi menyenangkan penggemar setia di Asia justru tampil seperti bayang-bayang diri mereka. Rasmus Højlund yang memimpin lini depan seperti biasa terlihat seperti penyerang yang kehilangan taring. Kobbie Mainoo meskipun sempat menunjukkan kilau harapan dengan percobaan dari jarak jauh, nyatanya ia juga tidak mampu menyelamatkan timnya dari keterpurukan. Bahkan kehadiran Bruno Fernandes dan Garnacho di babak kedua tak cukup untuk membalikkan keadaan. Sebaliknya beberapa perubahan yang dilakukan oleh Kim Sang-sik dinilai jauh lebih efektif. Masuknya Kakang Rudianto, defender muda milik Persib Bandung di menit 68 sukses membuat lini belakang ASEAN All-Stars makin bakoh. Epiknya Kakang juga berhasil membuat Garnacho frustasi. Sama halnya dengan apa yang pernah Asnawi lakukan di laga Indonesia versus Argentina. Bedanya Kakang bermain lebih halus. Namun pasti, enggak seperti Asnawi ketika itu yang asli brak-bruk mantap jiwa. Pun begitu dengan Malik Rizaldi. Meskipun cuma main di menit 82 plus ditaruh di posisi tak biasa yakni BRK kanan. Tapi pemain Persebaya tersebut menunjukkan jika ia memang punya kualitas yang di kemudian hari, siapa tahu masih bisa bersaing untuk masuk timnas. Malik dengan percaya diri mampu menjaga sisi kanan tetap oke. Bahkan dalam sebuah momen ia mampu bikin lini belakang MU kelabakan sampai harus dijatuhkan dengan paksa. Intinya penampilan Kakang dan Malik di laga ini. Mantap Sak Jose.